Assalamualaikum sahabat, terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa kirimkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Terima kasih untuk sahabat yang sudah like, komen, dan subscribe. Semoga hidup sahabat dilimpahi berkah dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bagaimana rasanya dihianati oleh seseorang yang paling kita cintai? Di saat perjuangan seorang istri baru saja dimulai, sebuah pengkhianatan justru menghancurkan segalanya. Kepercayaan yang runtuh, cinta yang ternoda, akankah ia bertahan atau memilih pergi? Kisah ini penuh dengan emosi dan luka yang mendalam. Simak sampai akhir, dan ambil pelajaran dari setiap langkahnya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Malam itu, lampu-lampu kota Jakarta berpendar indah di kejauhan, tetapi hati Prisa dipenuhi kehangatan yang jauh lebih bermakna. Ia menatap wajah mungil bayinya yang tertidur pulas dalam dekapannya. Sudah hampir 3 minggu ia tinggal di rumah orang tuanya untuk memulihkan diri setelah melahirkan. Rasa lelah dan kurang tidur adalah harga kecil yang harus dibayar demi kebahagiaan kecil yang kini ada di pelukannya. Namun, ada sesuatu yang mengganggu pikirannya belakangan ini. Baskara, suaminya, semakin jarang menghubungi. Dulu, ia selalu menelepon tiap malam, menanyakan kabar dirinya dan bayi mereka. Kini, telepon itu menjadi sekadar formalitas, dengan suara yang terdengar tergesa-gesa dan seakan ingin segera mengakhiri percakapan. Pikiran itu mengusik Prisa sepanjang hari. Ia merindukan Baskara, merindukan rumah mereka, merindukan kehangatan yang selalu diberikan suaminya sebelum semuanya berubah menjadi dingin. Tanpa memberitahu siapapun, Prisa memutuskan untuk pulang malam itu juga. Dengan hati berdebar, ia menitipkan bayinya kepada ibunya, berjanji akan kembali besok pagi. "Aku hanya ingin mengejutkan Baskara," katanya, tersenyum kecil, meskipun di dalam hatinya ada kegelisahan yang tak bisa ia pahami. Perjalanan pulang terasa lebih panjang dari biasanya. Hujan gerimis turun, membasahi jalanan yang mulai lengang. Dalam benaknya, Prisa membayangkan momen pertemuan mereka, bagaimana Baskara akan terkejut melihatnya tiba-tiba pulang, bagaimana ia akan memeluknya erat, mencium keningnya, dan mengatakan betapa ia merindukannya. Namun, begitu ia tiba di depan rumah, sesuatu terasa ganjil. Semua lampu di lantai bawah padam, tetapi dari kamar mereka di lantai atas, cahaya temaram masih menyala. Itu bukan hal yang aneh, tetapi ada sesuatu yang lain, bayangan bergerak di balik tirai jendela kamar mereka. Jantung Prisa berdegup kencang. Mungkin hanya pikirannya yang berlebihan. Dengan tangan sedikit gemetar, ia memasukkan kunci ke dalam lubang pintu dan membukanya perlahan. Rumah itu masih berbau sama seperti yang ia ingat, tetapi ada aroma lain yang menusuk hidungnya, wangi parfum yang asing, bukan aroma maskulin yang biasa dipakai Baskara. Langkah kakinya ringan, hampir tanpa suara, saat ia menaiki tangga menuju kamar mereka. Semakin dekat, suara samar tawa seorang wanita terdengar dari balik pintu yang sedikit terbuka. Dunia Prisa terasa berhenti seketika. Ia berdiri di ambang pintu, menatap pemandangan yang menghancurkan seluruh dunianya. Di atas ranjang pernikahan mereka, seorang wanita berambut panjang dan bertubuh ramping tengah bersandar di dada Baskara. Jari-jarinya menggambar pola tak kasat mata di kulit pria yang selama ini ia anggap miliknya seutuhnya. Baskara tertawa kecil, suaranya penuh keintiman yang dulu hanya ia berikan pada Prisa. Mata Prisa membelalak, dadanya terasa sesak, tetapi tubuhnya membeku di tempat. Perasaan yang sulit dijelaskan berkecamuk dalam dirinya, keterkejutan, pengkhianatan, amarah, dan kesedihan bercampur menjadi satu.
Nafasnya tercekat, tetapi ia menolak jatuh sebelum tahu lebih jauh. Dengan langkah perlahan, ia mundur, tak ingin menimbulkan suara. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya, tetapi ia menahannya sekuat tenaga. Kemudian, pandangannya jatuh ke bawah ranjang, sepotong gaun merah menyembul dari bawahnya. Tangan Prisa terulur, memungutnya dengan jemari yang kini bergetar hebat. Saat itulah suara dari dalam kamar mendadak hening. Prisa mendongak, dan matanya bertemu dengan tatapan Baskara yang membelalak ketakutan. Waktu seakan melambat, keheningan menggantung di antara mereka seperti pisau yang siap menebas. Karina, wanita yang berada di samping Baskara, perlahan menoleh, matanya membesar saat melihat sosok Prisa yang berdiri di ambang kehancuran. Rasa sakit di dada Prisa berubah menjadi gemuruh kemarahan yang tak terbendung. Dengan sekuat tenaga, ia melemparkan gaun itu ke wajah suaminya, suaranya pecah dalam isakan dan amarah, "Siapa dia, Baskara?" Baskara terdiam, seolah kata-kata telah menguap dari lidahnya. Karina hanya bisa menggigit bibirnya, matanya dipenuhi rasa bersalah dan ketakutan. Tetapi bagi Prisa, jawaban sudah terlalu jelas. Cinta yang ia pertahankan, kepercayaan yang ia bangun, semuanya hancur dalam satu malam. Hatinya retak, tetapi ia tidak akan runtuh. Tidak malam ini. Dengan air mata yang terus mengalir, ia berbalik, meninggalkan rumah yang kini terasa asing baginya, meninggalkan suami yang telah mengkhianatinya. Hujan di luar semakin deras, menyamarkan tangisannya, tetapi di dalam hatinya, badai yang lebih besar sedang mengamuk. Hujan deras mengguyur kota saat Prisa melangkah keluar dari rumah yang kini tak lagi terasa seperti miliknya. Pakaiannya basah, tubuhnya gemetar, tetapi bukan karena dinginnya malam, melainkan karena kemarahan dan kepedihan yang mencengkeram hatinya. Matanya membengkak akibat tangis yang tak terbendung, tetapi ia tak peduli. Langkahnya terseok-seok di trotoar yang licin, pikirannya berkecamuk antara kenyataan yang baru saja ia saksikan dan ketidakpercayaan bahwa pria yang selama ini ia cintai telah menghancurkan segalanya. Di belakangnya, suara pintu rumah terbuka dengan kasar. "Prisa! Tunggu!" Suara Baskara meneriakinya, tetapi Prisa tak berhenti. Ia terus melangkah, berharap bahwa jika ia berjalan cukup jauh, rasa sakit ini akan berkurang, bahwa hujan bisa menghapus jejak pengkhianatan suaminya. Tangan Baskara tiba-tiba mencengkeram lengannya dengan kuat, memaksanya berhenti. "Prisa, dengarkan aku dulu. Ini tidak seperti yang kau pikirkan." Baskara berbicara dengan nada panik, matanya dipenuhi ketakutan. Prisa menoleh dengan mata yang penuh luka. Ia menatap wajah pria yang dulu ia percaya lebih dari siapapun. "Tidak seperti yang kupikirkan," suaranya bergetar, penuh dengan kepedihan yang hampir tak tertahankan. "Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, Baskara. Kau dan dia, di ranjang kita. Apalagi yang perlu aku pahami?" Baskara terdiam. Bibirnya membuka, seolah ingin mencari kata-kata yang tepat untuk membela diri, tetapi tak ada yang keluar. Tak ada pembenaran yang cukup untuk menghapus luka yang sudah ia torehkan di hati istrinya. Dari dalam rumah, Karina berdiri di ambang pintu dengan wajah pucat, mengenakan jubah Baskara yang kebesaran untuk tubuh mungilnya. Ia terlihat seperti seseorang yang ingin menghilang dari dunia saat ini juga. Hujan yang semakin deras membasahi rambut panjangnya, tetapi ia tak berani melangkah lebih jauh. "Seberapa lama, Baskara?" Prisa bertanya lirih. Dadanya naik turun menahan tangis yang hendak pecah lagi. "Seberapa lama kau mengkhianatiku? Seberapa lama aku menjadi istri bodoh yang tak tahu suaminya bermain dengan wanita lain di belakangnya?" Baskara menundukkan kepala.
Ia tak bisa menjawab. Jawaban apapun yang keluar dari mulutnya hanya akan membuat luka itu semakin dalam. Prisa tertawa pahit, tawa yang lebih mirip dengan tangisan. Aku meninggalkan rumah ini untuk mengurus anak kita, sementara kau malah bersenang-senang dengan wanita lain di tempat tidur kita. Suaranya pecah di tengah malam, membawa seluruh kesedihannya melayang di udara yang dingin. Aku menyesal, suara Baskara terdengar pelan, hampir tenggelam oleh suara hujan. Aku bodoh, Prisa. Aku tak ingin kehilanganmu. Prisa menggelengkan kepala, air mata tak henti-hentinya mengalir di pipinya. Kau sudah kehilanganku, Baskara. Aku tak bisa melihatmu sama seperti dulu lagi. Ia menarik lengannya dari genggaman suaminya, kali ini dengan lebih kuat. Tanpa menoleh lagi, Prisa berlari meninggalkan Baskara yang berdiri dalam diam, membiarkan hujan membasahi tubuhnya yang kini terasa begitu hampa. Langkahnya membawanya ke tepi jalan, tempat taksi yang lewat berhenti tepat di depannya. Dengan tangan gemetar, ia membuka pintu dan masuk, mengabaikan suara suaminya yang masih memanggil namanya. Saat taksi mulai melaju, Prisa menatap keluar jendela. Kota yang biasanya tampak indah kini terlihat suram dan kelam, mencerminkan kehancuran yang ia rasakan di dalam hatinya. Ia tak tahu kemana harus pergi. Rumah orang tuanya? Kembali ke bayinya? Atau hanya pergi sejauh mungkin, melarikan diri dari kenyataan yang terlalu pahit untuk dihadapi? Yang ia tahu hanyalah satu hal, malam ini, seluruh hidupnya telah berubah, dan luka yang tertinggal mungkin tak akan pernah sembuh. Taksi yang membawa Prisa melaju menembus hujan malam, tetapi hatinya terasa lebih kacau daripada jalanan yang basah dan berkilauan oleh lampu-lampu kota. Ia duduk membeku di kursi belakang, memeluk dirinya sendiri seakan itu satu-satunya cara agar tubuhnya tidak hancur berkeping-keping. Air mata yang terus mengalir memburamkan pandangannya, tetapi ia tak peduli. Di dalam kepalanya, bayangan Baskara dan Karina masih berputar, seperti film buruk yang terus-menerus diputar ulang tanpa henti. Sopir taksi meliriknya sesekali melalui kaca spion, tampak ragu apakah harus bertanya atau tidak. Namun, Prisa terlalu tenggelam dalam pikirannya untuk peduli pada apapun di sekelilingnya. Dadanya terasa sesak, seperti ada tangan tak kasat mata yang mencengkeram erat, menolak melepaskannya dari penderitaan. Bu, mau kemana? Suara sopir akhirnya memecah keheningan. Prisa terdiam. Ia ingin menjawab, tetapi pikirannya kosong. Kemana ia harus pergi? Rumah orang tuanya? Tidak. Ia tidak ingin ibunya melihatnya dalam keadaan seperti ini. Ia tak ingin terlihat lemah. Setelah menarik napas dalam-dalam, Prisa akhirnya menjawab, ke hotel mana saja? Yang terdekat. Sopir mengangguk tanpa bertanya lebih lanjut, dan mobil kembali melaju. Prisa menyandarkan kepalanya ke jendela yang dingin, mencoba menenangkan pikirannya. Tapi tak bisa. Ingatannya terus membawanya kembali ke malam itu, malam saat ia menemukan suaminya dengan wanita lain, di ranjang yang seharusnya hanya milik mereka berdua. Setiap janji yang pernah Baskara ucapkan terulang di kepalanya. Aku akan selalu mencintaimu, Prisa. Tak ada yang bisa menggantikanmu. Kata-kata itu kini terdengar seperti ejekan yang menyakitkan. Selama ini, ia percaya bahwa cinta mereka adalah sesuatu yang tak tergoyahkan, tetapi ternyata ia hanya orang bodoh yang berpegang pada kebohongan. Taksi berhenti di depan sebuah hotel kecil di sudut kota. Dengan tangan gemetar, Prisa membayar ongkos dan turun tanpa banyak bicara. Hujan telah sedikit mereda, tetapi dinginnya masih menusuk. Ia berjalan masuk ke lobi dengan langkah lemah, merasa seperti tubuhnya bisa roboh kapan saja.
Resepsionis menatapnya dengan cemas saat ia meminta kamar, mungkin melihat wajahnya yang basah oleh hujan dan air mata. Setelah mendapatkan kunci, Prisa naik ke lantai 2 dan masuk ke dalam kamar kecil yang sederhana. Begitu pintu tertutup, pertahanannya runtuh. Ia tersungkur di lantai, menangis sejadi-jadinya. Dalam isakannya, ia bertanya pada dirinya sendiri, apa yang kurang dariku? Ia telah menjadi istri yang setia. Ia mencintai Baskara dengan segenap hatinya. Ia mengandung anak mereka, melewati rasa sakit yang luar biasa untuk melahirkan darah daging mereka. Dan di saat ia berjuang sendirian merawat bayi mereka, Baskara malah berselingkuh dengan wanita lain. Prisa merasakan amarah mendidih di dalam dirinya, bercampur dengan kepedihan yang begitu dalam. Ia ingin menjerit, ingin menghancurkan sesuatu, ingin menyakiti Baskara sebagaimana pria itu telah menyakitinya. Tapi apa gunanya? Tak ada yang bisa mengembalikan semuanya seperti semula. Ponselnya bergetar di dalam tas. Dengan tangan gemetar, ia mengeluarkannya dan melihat layar, Baskara. Dadanya berdegup kencang. Ia ingin mengabaikannya, tetapi jemarinya bergerak sendiri, menekan tombol jawab. Prisa, suara Baskara terdengar dari seberang, penuh dengan kegelisahan. Kumohon, jangan pergi seperti ini. Kita harus bicara. Prisa tertawa pahit, suaranya penuh luka. Bicara? Tentang apa? Tentang bagaimana kau menidurinya di ranjang kita. Tentang berapa lama kau telah mengkhianatiku? Prisa, dengarkan aku. Tidak, Baskara. Prisa berteriak, seluruh emosinya meledak. Aku sudah cukup mendengarkan kebohonganmu. Aku sudah cukup melihat dengan mata kepalaku sendiri. Tak ada yang bisa kau katakan untuk memperbaiki ini. Hening di seberang. Baskara seakan kehilangan kata-kata. Dengan napas memburu, Prisa menutup telepon dan membanting ponselnya ke tempat tidur. Ia tak ingin mendengar suaminya lagi. Tidak sekarang. Tidak pernah lagi. Malam itu, Prisa memeluk dirinya sendiri di atas ranjang hotel yang dingin, bertanya-tanya bagaimana ia bisa hidup tanpa laki-laki yang selama ini menjadi dunianya. Tetapi satu hal yang ia tahu pasti, ia harus kuat. Ia harus bangkit. Dan kali ini, ia harus memilih dirinya sendiri. Pagi datang dengan cahaya matahari yang menyelinap melalui celah tirai hotel, tetapi tak sedikit pun kehangatan itu menyentuh hati Prisa. Matanya masih sembab, kepalanya terasa berat setelah semalaman menangis tanpa henti. Ia masih terbaring di atas ranjang, menatap langit-langit tanpa ekspresi. Kenyataan pahit masih terasa segar, Baskara telah mengkhianatinya. Rumah yang dulu terasa hangat kini bukan lagi tempatnya kembali. Ia kehilangan segalanya dalam semalam. Perlahan, Prisa bangkit dan duduk di tepi ranjang. Pikirannya berkecamuk, mencoba mencari arah kemana ia harus melangkah selanjutnya. Haruskah ia kembali ke rumah orang tuanya dan membiarkan mereka tahu bahwa pernikahannya telah runtuh? Ataukah ia harus tetap diam, menyembunyikan luka ini, seolah-olah semuanya baik-baik saja? Namun, satu hal yang pasti, ia harus kembali kepada anaknya. Bayinya membutuhkan dirinya, dan ia tak bisa membiarkan kesedihannya menghalangi kewajibannya sebagai seorang ibu. Tangannya meraih ponsel di sampingnya, membuka daftar panggilan. Nama Baskara masih ada di urutan teratas, dengan beberapa panggilan tak terjawab dari malam tadi. Prisa menggigit bibirnya, menahan perasaan yang kembali menyeruak. Namun, sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, ponselnya kembali bergetar, kali ini dari ibunya. Dengan cepat, Prisa menjawab panggilan itu. Halo, Ma. Suaranya terdengar lemah.
Prisa, kamu baik-baik saja? Kenapa semalam gak pulang? Mama khawatir. Suara ibunya terdengar penuh kekhawatiran, seolah bisa merasakan ada sesuatu yang salah. Prisa terdiam sejenak. Haruskah ia menceritakan semuanya? Haruskah ia membuka luka yang masih menganga ini? Namun, sebelum ia bisa memutuskan, ibunya melanjutkan, "Nak, bayi kamu terus menangis semalaman. Mungkin dia kangen sama mamanya." Hati Prisa mencelos. Ia langsung bangkit dari tempat tidur, mengabaikan rasa lelah yang masih menguasai tubuhnya. "Aku akan segera pulang, Ma," katanya cepat sebelum menutup telepon. Tak ada yang lebih penting saat ini selain anaknya. Dalam perjalanan pulang, Prisa mencoba mengendalikan emosinya. Namun, saat taksi berhenti di depan rumah orang tuanya, dadanya terasa sesak. Begitu memasuki rumah, ia langsung disambut oleh tangisan bayinya yang berada dalam gendongan ibunya. Tanpa ragu, ia mengambil anaknya dalam pelukannya, menenangkan buah hatinya dengan penuh kasih sayang. "Mama di sini, sayang. Mama nggak akan ninggalin kamu lagi," bisiknya dengan suara bergetar. Saat itulah, ibunya menatapnya dengan sorot mata tajam, penuh pertanyaan. "Prisa, ada apa sebenarnya? Kamu kenapa?" Prisa menunduk, air mata yang sudah ia tahan kembali mengalir. Dengan suara bergetar, ia akhirnya berkata, "Ma, Baskara selingkuh." Hening. Seolah waktu berhenti sesaat. Ibunya menghela napas panjang sebelum mendekat, memeluknya erat, membiarkan putrinya menangis dalam dekapannya. Dan untuk pertama kalinya sejak malam itu, Prisa merasa sedikit lebih kuat, karena kini ia tahu, ia tak sendirian dalam menghadapi luka ini. Beberapa hari berlalu, tetapi luka di hati Prisa belum juga memudar. Ia tetap tinggal di rumah orang tuanya, merawat bayinya dengan penuh kasih sayang, berusaha mengisi kekosongan dalam hatinya dengan kehadiran buah hatinya. Namun, sesekali, pikirannya masih dihantui oleh wajah Baskara, oleh pengkhianatan yang ia saksikan dengan mata kepalanya sendiri. Setiap malam, ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa ia baik-baik saja, tetapi di dalam lubuk hatinya, ia tahu bahwa hidupnya tak akan pernah sama lagi. Pagi itu, saat Prisa sedang menidurkan bayinya, dering ponsel kembali mengusiknya. Nama yang terpampang di layar masih sama, Baskara. Sejak malam itu, pria itu terus mencoba menghubunginya, mengirim pesan, bahkan datang ke rumah orang tuanya, tetapi Prisa selalu menolak bertemu. Ia belum siap untuk melihat wajah pria yang telah menghancurkan hidupnya. Namun kali ini, entah kenapa, Prisa merasa sudah waktunya menghadapi kenyataan. Dengan tangan gemetar, ia menekan tombol jawab dan membawa ponsel ke telinganya. "Apa yang kau inginkan, Baskara?" tanyanya dengan suara datar. "Prisa, kumohon, aku ingin bertemu. Aku ingin bicara denganmu, dengan anak kita." Suara Baskara terdengar penuh penyesalan, tetapi Prisa tak lagi bisa terpengaruh. Ia menghela napas panjang sebelum menjawab, "Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, Baskara. Kau sudah memilih jalanmu. Aku juga sudah memilih jalanku. Tapi aku menyesal, Prisa." Suara Baskara semakin lirih. "Aku bodoh. Aku tak ingin kehilanganmu. Aku ingin memperbaiki semuanya." Prisa terkekeh pelan, tetapi bukan karena lucu, melainkan karena ironi dari semua ini. "Kalau kau benar-benar mencintaiku, kau tak akan pernah menghancurkan rumah tangga kita. Kau tak akan pernah menyentuh wanita lain di belakangku." Hening. Tak ada jawaban dari Baskara. Prisa bisa membayangkan pria itu di seberang sana, tertunduk dalam rasa bersalahnya.
Tetapi rasa bersalah saja tidak cukup untuk menghapus luka yang sudah terlanjur dalam. "Aku mencintaimu, Baskara," kata Prisa pelan, matanya mulai basah. "Aku mencintaimu dengan seluruh hatiku. Tapi aku mencintai diriku sendiri lebih dari itu. Dan aku tidak akan membiarkan diriku terus terluka." Dengan kalimat itu, Prisa memutus panggilan, menutup bab terakhir dari kisah cintanya yang telah usai. Air mata masih mengalir di pipinya, tetapi kali ini bukan karena kesedihan, melainkan karena kelegaan. Ia tahu bahwa ia telah membuat keputusan yang benar. Ia memilih dirinya sendiri. Ia memilih untuk bangkit. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa bebas.